Salam semangat rekan-rekan UC sekalian, semoga kita semua selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Ervan Nurcahyadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan bisnis berdasarkan metode efektuasi. Jadi untuk diri saya sendiri. Ada beberapa poin penting dalam video kali ini. Yang pertama adalah mengenai metode efektuasi. Terus kemudian yang kedua adalah langkah-langkah untuk membuat bisnis berdasarkan metode efektuasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu efektuasi? Efektuasi merupakan seperangkat prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wirausaha dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Jadi efektuasi memberi gambaran untuk menjadi entrepreneur berdasarkan apa yang ada dalam diri pribadi sendiri. Jadi nanti buat mengembangkan bisnis yang akan dibuat. Pada efektuasi ini ada 5 prinsip, yaitu bird in hand. Jadi mulai dengan apa yang kita miliki. Terus kemudian yang kedua affordable loss, menentukan kerugian yang dapat ditoleransi. Kemudian yang ketiga adalah crazy good, berkolaborasi dengan orang lain. Yang keempat adalah lemonade, menggunakan ketidakpastian sebagai peluang. Dan yang terakhir adalah pilot in the plane, jadi kita yang mengendalikan bisnis dengan tindakan kita. Langkah-langkah dalam pembuatan bisnis dengan mengacu pada metode efektuasi. Yang pertama adalah bird in hand. Jadi kita mengidentifikasi diri kita sendiri, apa yang kita punya, siapa yang kita kenal, dan apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi untuk diri saya sendiri, nanti kedepannya buat membuat satu bisnis. Untuk identifikasi diri, saya mampu untuk menganalisis suatu masalah, keterampilan dan kemampuan. Mempunyai pendidikan yang cukup, nah ini nanti untuk memicu keberanian dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah bisnis. Kemudian cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, cepat mendapatkan relasi dan beretika baik, tegas, jujur, dan berempati. Nanti tujuannya adalah untuk memimpin dan mengarahkan. Kemudian terakhir adalah berpengalaman dalam aktivitas pengiriman barang. Ini nanti bisa menjadi satu ilmu yang bagus buat bisnis saya ke depannya. Terus siapa saja yang saya kenal? Jadi saya untuk membuat bisnis nanti, saya harus punya teman atau rekan kerja dengan kemampuan sebagai driver, bongkar muat, dan pengiriman. Terus kemudian teman yang bekerja di perusahaan X, jadi saya tidak menyebutkan nama perusahaannya biar nanti tidak muncul asumsi-asumsi mengenai perusahaan tersebut. Terus kemudian saya juga harus menjalin hubungan dengan perangkat desa di lingkungan perusahaan X untuk menjaga kelancaran daripada bisnis yang akan saya jalankan. Kemudian apa yang dapat saya lakukan dalam pembuatan bisnis ini? Saya ingin membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian memberi bantuan berupa sumbangan untuk lingkungan sekitar perusahaan terutama. Terus kemudian peduli dengan lingkungan dan mendapatkan penghasilan dari sebuah peluang dengan membuka usaha atau bisnis yang baru. Terus kemudian langkah yang kedua, menentukan affordable loss. Jadi saya akan menentukan, misalkan terjadi kerugian, nah ini adalah angka yang saya patok itu sebesar 60 juta. Jadi nanti dengan investasi dari modal saya investasikan 220 juta untuk membeli kendaraan. Jadi bisnis yang akan saya jalankan ini adalah bisnis ekspedisi, pengiriman barang dari perusahaan menuju ke customernya. Jadi jasa layanan. Saya menginvestasikan dana sekitar 220 juta dan nantinya digunakan untuk membeli unit atau 2 kendaraan truk. Nanti akan saya beli untuk
truk yang second dengan harga rata-rata 100 juta. Kemudian saya mengasumsikan untuk biaya operasional awal sekitar 20 juta karena nanti untuk pencairan butuh waktu sekitar 1-2 minggu rata-rata. Terus kemudian kenapa saya pilih 60 juta sebagai affordable loss? Nah, ininya nanti ketika mengalami kerugian, setidaknya saya akan menjual truk itu dengan harga 70 juta. Jadi biaya penyusunan kendaraan dalam 1 tahun adalah 10 juta. Ketika itu saya jalan bisnis itu minimal 3 tahun untuk memperoleh hasilnya. Jadi bisa diputuskan ini rugi atau untung. Ketika rugi harus dijual biar tidak rugi terlalu banyak, dan ketika untung ini akan saya teruskan. Jadi ketika rugi saya akan mengalami kerugian 60 juta dan itu sudah menjadi affordable loss dan itu sudah saya termasuk kerugian yang bisa saya toleransi. Kemudian langkah yang ketiga adalah crazy good. Saya berkolaborasi dengan orang lain. Jadi saya membuat perjanjian kerja dengan rekan kerja saya sebagai sopir, tenaga bongkar muat, dan petugas pengiriman. Kemudian saya bekerja sama juga dengan rekan di bengkel kendaraan nantinya untuk perbaikan ketika terjadi kerusakan. Saya juga melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus pengiriman barang di perusahaan X yang saya tuju. Kemudian saya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan warga sekitar agar nanti tidak terjadi kendala-kendala dan jika terjadi kendala akan cepat diselesaikan. Terus kemudian bekerja sama dengan teman sesama pelaku bisnis ekspedisi. Jadi buat terjadi kemungkinan kekurangan kendaraan, saya bisa menyewa di rekan saya tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah lemonade, menggunakan ketidakpastian sebagai peluang. Jadi ketidakpastian itu pasti akan muncul. Misalkan ketika truk itu tidak beroperasi, terus kemudian ketika orang atau petugas operasional bisnis mengalami sakit atau mengalami ada kendala sehingga tidak masuk, atau mungkin juga terjadinya kenaikan harga BBM, dan itu akan kita selesaikan dengan cara-cara yang lebih baik. Jadi intinya ketika truk berhenti tidak beroperasional, kita mencari alternatif muatan lain. Ketika ada orang yang tidak masuk atau tidak bisa bekerja, kita carikan penggantinya. Dan ketika harga BBM naik, ya kita otomatis menaikkan harga layanan. Tetapi kita menaikkan dengan penambahan layanan yang lebih kepada pelanggan, yang pastinya disetujui oleh kedua belah pihak antara bisnis saya dan perusahaan X tersebut. Jadi pelayanan adalah kunci dari sebuah bisnis yang akan saya bangun. Kemudian langkah yang terakhir adalah pilot in the plane. Jadi mengendalikan bisnis dengan tindakan kita. Jadi saya akan membuat strategi agar bisnis saya ini tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang sangat besar buat saya khususnya dan buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya akan membuat kondisi yang nyaman dan aman untuk para pekerja dalam bisnis, koordinasi antara sopir dan petugas bongkar muat agar tercipta kerukunan dalam bekerja. Kemudian memberikan standar pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberikan servis yang maksimal kepada pelanggan khususnya di perusahaan X. Melakukan pengawasan, koordinasi dengan penanggung jawab pengiriman perusahaan X tersebut terhadap kinerja bisnis agar saya bisa melakukan evaluasi terhadap bisnis yang saya bentuk tersebut. Dan jika ada masalah dalam bisnis tersebut harus sesegera mungkin diselesaikan, tidak berlarut-larut, agar tercipta kondisi yang dinamis, kondisi yang enjoy dalam bisnis, dan tercipta kerukunan dengan lingkungan sekitar perusahaan. Jadi internal dan eksternal itu kita harus terus menjaganya.
Ya, dari langkah-langkah tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya metode efektuasi ini memang sangat penting untuk memulai sebuah bisnis dengan lingkungan yang tidak dapat diprediksi dengan menggunakan 5 prinsip efektuasi yang saya jelaskan sebelumnya. Terus kemudian berdasarkan analisis diri pribadi dan peluang bisnis, maka saya akan membuat bisnis layanan pengiriman barang atau jasa ekspedisi di perusahaan X dengan menginvestasikan dana dan sebagai affordable loss sebesar 60 juta rupiah dengan menganalisis bisnis selama 3 tahun untuk evaluasi perkembangannya. Terus kemudian untuk menjalankan bisnis ekspedisi agar tetap berjalan dan mendapatkan keuntungan, harus selalu mengawasi dan menganalisis kinerja bisnis mulai dari layanan, biaya operasional, hingga hubungan yang baik terhadap lingkungan bisnis ekspedisi, di mana lingkungannya adalah internal dan eksternal yang saya jalankan. Jadi demikian langkah-langkah pembuatan bisnis berdasarkan metode efektuasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat dan salam entrepreneur.